Bapak Ibu Saudara, sapaan Gembala pada hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami terus belajar Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Perbaharui setiap kami dan hati kami. Haleluya, amin. Hai, sekali lagi saya siapa? Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan Sapaan Gembala pada hari ini bersama saya Pendeta Muda Koragio Valentino Sumlang. Marilah kita bersama-sama membuka di dalam firman Tuhan Wahyu 21 ayat yang keempat. Salah satu ayat yang akan kita bersama-sama bahas dan merangkum satu hal yang akan kita bersama-sama pelajari, pengharapan yang kekal. Itulah judul Sapaan Gembala kita hari ini yang terdapat di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Kita bisa baca bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang pertama kali terpikirkan oleh kita ketika ada kata pengharapan atau ketika ada kata kekal? Pengharapan seringkali dihubungkan dengan yang kita inginkan. Pengharapan juga seringkali dihubungkan atau bisa dikaitkan dengan apa yang kita harapkan kepada Tuhan, kita inginkan, kita nantikan kepada Tuhan. Tapi Bapak sudah kasih dalam Tuhan, tahukah ada pengharapan yang terjadi ketika kita bersama-sama akan melihat Tuhan? Mungkin secara langsung kita akan belajar satu firman Tuhan yang cukup baik tentang adanya janji tentang langit baru, bumi baru. Tetapi juga ayat ini seringkali dikaitkan dengan ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Ayat ini juga seringkali menguatkan kita. Tetapi hari ini yang mau saya bahas satu hal tentang pengharapan kekal adalah bagaimana kita melihat dari sudut pandang Allah. Bagaimana kita melihat hidup kita dari sudut pandang Allah. Ya Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita semua sapaan Gembala hari ini, kita bersama-sama melihat ayat yang ada dalam firman Tuhan hari ini. Tentang bagaimana, ada 3 poin yang mau saya bahas Bapak Saudara. Yang pertama, harapan atau pengharapan yang kekal. Yang poin pertama adalah marilah kita bersama-sama menghapus air mata. Ketika kita sudah memiliki atau di dalam hati dan pikiran kita sudah memiliki pengharapan yang kekal, pengharapan datang daripada Allah, hapuslah air mata, hapuslah kesedihan, hapuslah kekecewaan, hapuslah segala kekhawatiran kita. Mengapa demikian? Karena dengan kita menghapus air mata, dengan itu kita berarti telah menandakan memiliki kekekalan atau memiliki pengharapan yang kekal itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita tidak menghapus air mata atau justru kita masih ada di dalam kesedihan, masih ada di dalam sebuah hal yang segala air mata yang bisa ditandakan dari kita khawatir, sedih, kecewa, bingung, meskipun ada juga air mata haru ya. Tetapi Bapak bisa kasih dalam Tuhan, hapuslah air mata kita ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Kita sudah memiliki pengharapan yang kekal itu. Mengapa demikian? Karena di sini disampaikan di firman Tuhan hari ini, ada Yerusalem baru yang akan disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya. Tetapi Bapak Ibu sudah sendiri tahukah, di ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu saudara Tuhan, pengharapan yang kekal erat kaitannya dan identik dengan Allah itu sendiri. Dengan bagaimana kita sebagai orang percaya mengerti bahwa pengharapan yang kekal ada tentang bagaimana Allah yang hadir atau ada di tengah-tengah manusia. Jadi bisa dimengerti oleh kita, pengharapan yang kekal tidak bisa bersanding dengan air mata kesedihan yang kita miliki, dengan kekhawatiran yang kita miliki. Maka dari itu,
marilah kita bersama-sama menghapus air mata kita, mengganti dengan senyuman sukacita. Jadi poin kedua, Bapak Ibu Saudara, kita pelajari hari ini tentang pengharapan yang kekal itu sendiri adalah ketika kita sudah berharap pada Tuhan, tidak ada lagi maut yang ada di tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Kematian tidak akan pernah tidak akan pernah terlepas dari kita. Kematian tidak bisa kita hindari, atau kematian adalah bagian waktu daripada kita dan kehidupan kita. Berbeda dengan Allah yang ada di luar dari batas waktu itu sendiri. Maka dari itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mengerti atau kita tahu atau kita sudah memiliki pengharapan yang kekal, kita juga harus mengerti bahwa maut atau api yang bisa membinasakan kita sudah tidak ada lagi. Maksudnya adalah apa? Jika kita sudah sungguh berharap pada Tuhan, berharap pada sesuatu yang kekal, berarti kita sudah siap dan kita sudah tahu bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan Allah. Tidak ada maut lagi yang akan ada jika kita sudah berharap pada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di poin yang ketiga atau poin yang terakhir, siapa dari kita atau berapa banyak dari kita yang hari ini saat ini sedang mengalami kesedihan, kekecewaan, gundah gulana, kita mengalami keraguan apakah kita harus terus mengikut Allah karena begitu banyak sekali cobaan, begitu banyak sekali hal-hal yang menggoyahkan hidup kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, tapi sadarlah Bapak Ibu Saudara, dan mengertilah bahwa kita dan hidup kita tidak akan pernah terlepas daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, amarah, gundah gulana, dan lain-lainnya. Tetapi yang perlu kita ingat bersama-sama, ketika kita sudah memiliki pengharapan yang kekal, kita harus mengerti bahwa apa? Bahwa perkabungan, kesedihan, ratap tangis akan berlalu dan sudah berlalu. Seperti perkataan Yesus di kayu salib, sudah selesai. Bahwa ketika kita sudah berharap pada Tuhan atau berpengharapan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya, ya, sudah selesai. Dan kita kembali ke poin kedua, tidak ada lagi maut yang akan berada bersama kita. Dan pada akhirnya kita sungguh-sungguh menggenggam harapan itu sendiri. Dan berapa banyak dari kita yang harusnya yakin bahwa pengharapan yang kekal telah ada bagi kita yang percaya, telah ada bagi kita yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, saya rindu hari ini sekali lagi mendoakan kita untuk bagaimana kita memiliki pengharapan yang kekal dalam Tuhan meskipun ya kesulitan itu terjadi. Mari kita akhiri firman hari ini dengan berdoa. Saya berdoa untuk kita semua yang melihat hari ini, mendengar hari ini tentang bagaimana pengharapan yang kekal itu hadir di tengah-tengah kita yang percaya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah meskipun kami mengalami sakit penyakit, mengalami kesedihan, mengalami kekhawatiran, mengalami ditinggalkan orang terkasih, tapi kami yakin Tuhan ada pengharapan bagi kami, ada pengharapan bagi mereka yang telah pergi terlebih dahulu, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sapaan gembala kiranya memberkati kita semua. Shalom.